Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustianingsih. Saya dari kelas akuntansi B2. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan jawaban saya tentang soal UTS dari pelajaran komunikasi bisnis. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai komunikasi, baik dalam bentuk verbal ataupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Macam variabel ada 6. Yang pertama yaitu variabel sumber atau komunikator. Komunikator adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Status dan kekuatan yang ada pada komunikator berpengaruh pada penerimaan pesan oleh penerima pesan, sehingga kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan respon komunikasi. Yang kedua yaitu variabel pesan atau informasi. Dalam komunikasi tentu ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada yang lain, baik perusahaan ke perusahaan, baik perusahaan ke konsumen atau yang lainnya. Pesan ini bisa disampaikan dengan simbol atau sinyal tertentu, dan lebih umum menggunakan komunikasi verbal. Namun, juga bisa menggunakan keduanya antara komunikasi verbal ataupun non-verbal, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga hal tersebut bisa menjadikan berjalannya komunikasi yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu variabel penerima atau komunikan. Faktor komunikan penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak yang menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang telah diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikasi. Yang keempat adalah variabel saluran atau media. Dalam hal ini yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikasi kepada komunikan. Dalam hal ini, media yang digunakan adalah media massa, tapi juga bisa menggunakan media telepon. Yang kelima yaitu umpan balik atau efek. Umpan balik atau efek dalam hal ini yaitu tanggapan dari penerimaan pesan atau isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Dan yang terakhir adalah variabel konteks. Variabel konteks adalah variabel yang dimana dalam komunikasi bersifat alamiah atau memang sengaja untuk diciptakan. Konteks komunikasi adalah variabel yang penting, yang sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi pada konteks formal. Biasanya, kegiatan komunikasi bisa saja terkendali waktu dan pembicaraan dalam bentuk formal. Dan pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan kantor atau organisasi. Dan komunikasi ini terjadi dikarenakan adanya struktur dalam organisasi, yang di dalamnya terdapat berbagai macam orang dengan tingkat jabatan yang berbeda-beda. Dalam kegiatan bisnis, untuk mencapai keseimbangan dalam dirinya sendiri, mereka harus melakukan hubungan yang harmonis antara pimpinan, manajemen, dan karyawan. Cara komunikasi dalam komunikasi internal dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dengan cara tulisan, yang kedua yaitu dengan cara lisan, dan yang ketiga adalah dengan cara audiovisual, atau juga bisa dengan cara menggabung ketiganya. Dan dari tiga tadi, terdapat contoh komunikasinya, yaitu yang pertama komunikasi melalui forum. Forum digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak serius, dan bisa dilakukan saat jam santai. Obrolannya pun tidak terlalu serius dan berkaitan dengan masalah yang ada. Dan yang kedua yaitu grup obrolan. Banyak organisasi yang menggunakan grup obrolan dalam menyampaikan pengumuman, diskusi, dan izin. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya ilmu teknologi pada zaman ini. Pertemuan rutin. Pertemuan rutin dimanfaatkan oleh pimpinan dan bawahan untuk saling bertemu, berinteraksi, dan berkomunikasi, sehingga kepemimpinan berkomunikasi menjadi lebih intensif. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner memungkinkan komunikasi dapat terjalin.
Biasanya hal ini berupaya untuk menilai performa antara satu sama lain, baik dari pemimpin ke bawahan atau bawahan ke pemimpin. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Persuasif adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk memodifikasi atau mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pesan persuasif juga diartikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan akhirnya mereka menyetujuinya. Pertanyaan kelima yaitu tentang lobby. Lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang Macam lobby ada 3. Yang pertama yaitu lobby tradisional, yang kedua adalah lobby akar rumput, dan yang ketiga adalah lobby political action committee. Lobby tradisional adalah lobby yang menggunakan pelobi untuk mendekati pengambilan keputusan. Sedangkan lobby akar rumput adalah lobby yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah lobby political action committee, yaitu komite yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat menduduki pemerintahan atau parlemen. Sekian video jawaban UTS pelajaran komunikasi bisnis saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.